Ya saya tahu bener gitu. Berarti apa udah gitu kan. Aib yakin ya? Yakin saya. Siap nanti disumpah di atas Quran bro. Siap saya. Iya. Kalau 50 meter mungkin nggak seseorang bisa melihat aktivitas sekelompok orang dari kejauhan dengan cahaya yang kurang, ya, lihat aktivitasnya sedang apa, melakukan apa, mungkin tidak menurut ahli? Tidak jelas ya, tidak terlihat. Apalagi melihat kalau mukanya ada tencoplas gitu. Oh tidak bisa. Mungkin dia pakai telepon kali ya, Ali. Peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor tidak selalu mengalami luka rusak berat, tetapi pengendaranya bisa mengakibatkan meninggal dunia, itu sangat mungkin. Nyo Bang Seti People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang Abu absen baru keluar Pakun, nggak tahu kenapa dia nangis-nangis dua, tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung, buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo, yes. Lanjut pengawalan sidang PK 6 terpidana ya. Hari ini agendanya ahli. Yes. Terus 2 saksi fakta yaitu Bu Titi dan Pak Jogi ya. Terus juga ada info tadi sepertinya positif Sudirman akan dipimpin sidangnya oleh majelis yang sama. Sepertinya nanti kita ceki-ceki ya. Tapi Mamang mau fokus ke 2 ahli yang menurut Mamang sih sebenarnya udah matahin case ini sebenarnya mah ya. Yang pertama ahli mata untuk menilai kesaksian Aep gitu kan. Yang kedua ada ahli kecelakaan gitu. Mending kita langsung meluncur aja. Ini Nyo, dari ahli mata Ibu Maya Sari Wahyu Kuntorini dari Rumah Sakit Cicendo Bandung gitu ya, yang paling terkenal soal rumah sakit mata nih. Langsung kita ceki-ceki Nyo. Oke. Ahli, kita ingin bertanya, kalau ada seorang manusia, seandaikan ya, seseorang ya di dalam pukul 21 sampai 22 malam hari dengan penerangan yang kurang ya, dia berdiri di outdoor, kira-kira kalau dia melihat orang lewat, motor yang lewat, atau orang yang lagi duduk-duduk dari kejauhan, berapa jauh dia bisa melihat? Baik. Jadi kemarin saya juga mencari apakah untuk kita lihat ada namanya face recognition. Ya, face recognition itu artinya kita melihat seseorang atau mengenali seseorang. Umumnya yang dilihat oleh mata manusia itu adalah dilihat bagaimana matanya, hidungnya, kemudian bibirnya, itu wajah. Face recognition. Ya, dari jurnal-jurnal disebutkan untuk face recognition itu biasanya mata manusia dalam penerangan yang cukup itu bisa melihat pada jarak sekitar 10 sampai 15 meter ya. Lebih jauh dari itu. Jadi misalnya ada 30, 40, 50, kita mungkin hanya melihat sosok seseorang. Jadi ada bentuk, misalnya ada manusia di sana, tapi tidak bisa mengenali wajah. Karena untuk face recognition itu umumnya kita bisa melihat dalam jarak 10 sampai 15 meter. Tapi kalau lebih dari itu kita hanya melihat ada sosok orang tapi tidak bisa mengenali siapakah itu. Karena kalau kita mengenali seseorang kan kita lihat wajah ya. Dari yang 3 itu tadi ya, dari jurnal disebutkan kita mengetahui seseorang meskipun kita nggak kenal, tapi kita lihat matanya, hidungnya, mulutnya, jadi kita bisa mengambil. Itulah face recognition. Sorry dipotong. Itu umumnya berdasarkan jurnal penelitian gitu bahwa orang untuk mengenali seseorang, mengenali itu yang disebut mengenali karena dia sudah melihat wajah yang ya mata, hidung, bibir gitu kan. Di range jaraknya itu 10 sampai 15 meter. Soalnya aku pernah nginget ada tuh yang katanya dari jarak 100 meter tapi dia apal bener gitu ya. Mungkin dia di luar dari, ini kan jurnal untuk orang pada umumnya gitu. Dia di luar dari orang pada umumnya gitu. Mungkin dia
khusus gitu. Ya, Khusus. idealnya kan seperti ini barusan dijelaskan oleh ahli gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Jadi dapat ahli simpulkan bahwa dalam keadaan penerangan yang terbatas, seseorang kalau di outdoor melihat entah itu benda bergerak, orang yang lagi duduk dengan orang ya dewasa, itu maksimum 15 meter ya. Kurang lebih lah. Kurang lebih ya. Melihat Kalau lebih jelas dari lebih. 15 meter apa yang terjadi? Hanya kita melihat sosoknya saja. Jadi misalnya kita lihat seseorang berdiri, oh itu ada orang. Tapi kita tidak bisa mengenali atau melihat wajahnya siapa sih seperti itu gitu ya. Jadi hanya ada orang di sebelah sana, tapi kita nggak tahu. Mungkin kalau dalam jarak katakan 50 meter, ya 50 meter apalagi lebih ya. Nah, kalau 50 meter mungkin nggak seseorang bisa melihat aktivitas sekelompok orang dari kejauhan dengan cahaya yang kurang ya, lihat aktivitasnya sedang apa, melakukan apa, mungkin tidak menurut ahli. Tidak jelas ya, tidak terlihat. Tidak terlihat ya. Maksudnya apa yang dilakukan di situ tidak jelas terlihat. Tidak jelas Tidak ya. jelas. Apalagi kalau kenyataannya 120 meter bahkan 150 meter ya. Iya. 50 meter saja sudah tidak terlihat ya. Iya, apalagi kalau penerangan kurang. Apalagi kalau penerangan kurang ya. Iya. Jadi tidak mungkin bisa dilihat ya. Nah, Tidak apalagi melihat kalau mukanya ada tencoplas gitu. Oh tidak bisa. Mungkin dia pakai telepon kali ya, Ali. Nggak Ya bisa sehingga ada seperti- tencoplas di mukanya dia bisa lihat. Jangan-jangan jerawatnya pun terlihat, mungkin pakai kaca pembesar dia mungkin. Iya, iya. Ya itu karena ada keterbatasan penglihatan ya kita untuk penglihatan yang jelas itu tadi. Ya paling maksimal 10-15. Jadi tidak mungkin ya terlihat ya, sekali lagi ahli ya. Tidak, Oke. tidak terlihat. Ya. Kita mau tanya lagi ahli. Sebelum ke pertanyaan berikutnya, berarti kan ada sesosok orang gitu kan yang bersaksi katanya dia melihat dari jarak berapa sih, setelah diukur tuh 100 sampai 120-an lah, sampai 50-an lah ya. Dia bisa melihat aktivitas, mengenali, bisa menghafal, bahkan sampai detail pakai tensoplas dengan rambut belah samping gitu. Iya, mungkin ini bisa jadi apalah jurnal penelitian yang baik menurutku untuk tim, terutama di sini ahlinya perwakilan dari Rumah Sakit Cicendo ya, karena wow ternyata di Indonesia ada orang yang memiliki kemampuan mata elang, hawk eye gitu. Iya karena bisa melihat dari jarak sebegitu jauhnya detail, terus juga bisa mengingat sedemikian karakteristiknya, warna motor, plat juga ya kalau nggak salah, atau dan segala macamnya. Itu kan berarti punya photographic memory. Wow, this is the best person of the brew harusnya Mbak ya. Udah tahu lagi motornya apa aja, warnanya apa aja masing-masing gitu kan. Iya, tensoplas sama cepak belah samping itu loh yang aku yang serukukukuk ngelihatnya tuh. Mungkin dia ini mang pakai kacamata super power gitu. Enggak, matanya emang gitu. Photographic memory kan. Bisa zoom in zoom out gitu ya. Lanjut lagi. Lanjut. Kalau kemampuan mata orang manusia secara sepintas nih, dia lihat tiba-tiba ada yang spontan, katakanlah misalnya lagi nongkrong-nongkrong, terus tiba-tiba 11 orang berdiri bersama-sama, lalu naik motor, lalu mengejar 8 orang dengan 5 motor, jadi totalnya ada sekitar 13 motor lewat, ya, dia rekam dalam sekejap, dia bisa hafal motornya, warna motornya, berboncengan siapa dengan siapa, dia kenalin dia ini, ciri-ciri motornya, warnanya, mungkin apa tidak menurut Ali? Kalau dia dengan kecepatan seperti itu kan kita juga ada namanya kecepatan sakadik ya. Jadi penglihatan yang lihat cepat. Seperti misalnya kalau kita lihat kereta api itu kan kita lihat, kita mungkin melihat tapi tidak bisa fokus ya. Apa sih objek yang di depan kita? Apalagi kalau dia cepat. Seperti itu, jalan cepat gitu. Punya gak kemampuan merekam dia, daya ingatnya mempengaruhi daya ingat? Seberapa kuat sih daya ingat kalau lihat sepintas itu 13 motor, 19 orang? Kalau daya ingat itu tergantung kemampuan daya ingat intelijensi ya. Tergantung daya ingat seseorang.
Jadi misalkan kemudian apakah dia ada perhatian atau tidak. Jadi kalau kejadiannya tiba-tiba ya mungkin seperti itu ya, kayak kereta api, atau misalnya ada seseorang yang lewat cepat seperti itu, mungkin kalau dalam jarak tadi misalnya 50 atau 100 mungkin kita ngelihat ada gerombolan lewat seperti itu. Tapi untuk detail misalkan orangnya berapa misalnya gitu, atau motornya seperti apa, warnanya apa, seperti itu, apalagi dalam keadaan gelap dan cepat, mungkin agak sulit ya untuk dia mencerna atau melihat dengan satu-satu seperti itu. Saya kebayang mungkin dia lagi bawa CCTV kali ya dokter ya, sehingga dia lihat lagi di rumah baru dia identifikasi satu-satu kelihatannya ya. Iya kalau. Jadi tidak mungkin ya mata merekam seperti CCTV video gitu. Direkam, hafal betul dia, nggak mungkin ya. Iya. Karena ada 19 orang nih yang dia lihat. Iya. Dan itu ada 11 motor ya. 11 motor. Iya. Ya. Itu nggak mungkin ya. Nggak mungkin kalau satu-satu ya. Jadi kan mungkin yang dilihat adalah ada segerombolan orang dengan naik motor seperti itu lewat. Dia melihat ada segerombolan orang lewat, mungkin dia bisa lihat. Yang saya bilang tadi. Tapi kalau satu-satu misalnya ini warnanya apa, orangnya bagaimana, karena kan kalau satu gerombolan itu banyak ya. Kita apalagi kalau misalnya kita tidak perhatian, kan kita tidak mungkin mengamati satu-satu seperti itu. Oke. Ali. Fix berarti yang dimaksud itu punya super power. Itu kan total 19 orang tuh kan 11 pelaku, 8 yang katanya dikejar, termasuk 2 korban dan 1 Liga Akbar itu dalam rombongan 8 itu. Fix punya super power, ini mah wajib diteliti oleh pihak rumah sakit yang ini ya, yang diwakili oleh ahli ya, karena memiliki kemampuan mata yang super tentunya kan. Langka loh langka gitu kan. Dan juga punya kemampuan photographic memory gitu untuk merekam gitu kan. Wah ini motor segala macamnya juga. Kalau tadi ahli menyatakan bahwa soal ingatan itu based on intelijensinya, berarti si orang yang dimaksud Pak Jutek ini punya intelijensi di atas rata-rata begitu. Mungkin kalau dimaksud dengan skor poin bisa 520 juta gigahertz dolar Amerika Serikat rupiah. Wow gitu kali ya. Karena ingat semuanya kan, merek motornya apa, warnanya apa, terus di motor itu yang naik siapa aja gitu kan. Detail banget. Aku jadi penasaran yang dimaksud Bang Jutek itu siapa. Iya. Aku mencoba menduga-duga siapa ya. Apa jangan-jangan ini nih meluncur. Ninyo. Yes. Apakah ini yang dimaksud Bang Jutek? Coba ceki-ceki. Play. Nah kalau yang ngejar pakai merek apa? Enggak ada yang pakai jaket. Tapi nggak ada yang pakai jaket. Nggak ada. Kan geng biasanya suka ada jaketnya tuh, kelompok motor. Nggak ada. Pakai baju biasa. Terus ngejar dari tempat rokok itu dikejar. Terus habis dikejar saya juga takut di situ. Nah, terus saya pulang lagi. Oh, pulang. Ya, takut ke salah-salah, saya pulang lagi. Dikejarnya oleh yang 7 orang itu? Iya, dikejar. 7 orang apa 8 orang? 4 orang. Yang ngejar mah motor 4 orang. Terus boncengan? Berboncengan. Jadi 8? Iya. Ngejar. Terus saya takut di situ, saya pulang. Pulang aja. Setelah ngejar, udah dipepet, terus saya takut, saya pulang. Jadi nggak tahu lagi kejadian apa setelah itu? Setelah itu saya nggak tahu. Ini aja aneh ya. Kalau di video nonton lagi aneh ya. Kan di situ di PPT katanya di jembatan ya. Di sini ya udah sampai di pepet, ya udah saya kabur gitu. Kan ngikutin ngelihatnya sampai jembatan apa gimana? Nah, itu pandangannya sih bisa nikung-nikung sampai ke jembatan. Kalau dari posisi warungnya kan berarti harus ke pertigaan dulu kan, terus belok kanan kalau nggak salah tuh menuju jembatan. Wow, amazing sekali. Benar gitu. Berarti Mang punya kekuatan mata super power. Ini juga ada pertanyaan yang wadidaw nih meluncur. Ninyo, ceki-ceki. Play. Tuh nggak tahu dong wajahnya, yang ini namanya siapa, yang ini namanya siapa. Nggak tahu kalau nama-nama. Kalau bicara nama nggak ada yang tahu, saya nggak ada yang tahu. Kalau wajah saya tahu. Kalau wajah tahu ya. Karena kebiasaan dia kan sering nongkrong di situ. Terus yang terakhir ini kan yang baru ditetapkan ya tersangka ya. Kalau yang ini kan baru nih, yang namanya Peggy. Iya. Sama Peggy tahu wajahnya? Tahu wajahnya. Sama Peggy? Tahu wajahnya. Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada?
waktu peristiwa itu waktu semalam ada itu. Ada. Adanya gimana bisa tahu bahwa ada Peggy? Ya dia sering kumpul sama anak-anak. Waktu kejadian itu Peggy ada? Ada itu. Di lokasi? Ada. Berarti dia melihat ada Peggy gitu. Bener. Keren banget, keren. Iya, lanjut lagi. Lanjut. Betul kan lagi pada nongkrong di situ tuh, di depan SMP 11 itu. Lagi pada Kan jadi saya lewat itu anak-anak udah pada nongkrong di situ. Nah gimana bisa bertentangan ada antara pernyataan bapaknya yang bareng kerja bangunan dengan Aep? Gitu loh. Ya dia biasa nongkrong di situ, pokoknya kebiasaan mereka itu sore, kalau nggak sore malam itu nongkrong di situ. Jadi nanti tinggal kuat-kuatan kesaksiannya. Karena kan nanti pasti kan kalau ke pengadilan nanti kan bapaknya bersaksi nih pasti kan. Peggy bareng saya kerja kuli bangunan di Bandung gitu loh. Iya. Ini ada saksinya nih yang punya rumah. Ini ada adiknya namanya Robi gitu loh. Pasti begitu kan? Aep kan pasti di pengadilan kan nanti loh, saya lihat dia ada. Harus. Tapi dari 3 bulan yang lalu ya kalau bisa kita lihat ya, memang mungkin belum waktunya ya, belum ada momen Aep ke pengadilan gitu ya. Ya kan Peggy juga kan keburu beres gitu kan, keburu menang di Prapet gitu. Saya lihat sendiri ada. Nah ini tinggal dua-duanya membuktikan. Misalnya kalau ada foto, bapaknya bisa liatin dong tanggal sekian bareng sama saya ini fotonya. Nanti dikonfrontir lagi lu ya. Jarak waktunya mungkin nanti ditanyakan. Ya kan kalau zaman sekarang kan fotonya kalau HP ya kan sudah ada tanggalnya, asal selfie tanggal sekian kan. Iya. Nah, ada di sini. Nah, nanti nguatinnya gimana nih, karena ini menyangkut nyawa orang gitu loh. Hukumannya nggak tanggung-tanggung loh. Hukuman mati loh. Berencana otak pelaku. Nah, ini Aep tuh kan nanti harus memberikan kesaksian, yakin nggak? Itu namanya Peggy yang ditangkap sekarang. Kalau bicara nama, saya nggak tahu, nggak kenal kalau itu Peggy. Tapi kalau bicara wajah, saya mengenal. Tuh. Bahwa itu Peggy, saya mengenal kalau bicara wajah. Tapi kalau bicara nama saya nggak ada yang kenal. Satu pun dari anak-anak itu nggak ada yang kenal. Yakin ya? Aep yakin ya? Yakin saya. Siap nanti disumpah di atas Quran bro. Siap saya. Iya. Tapi masih belum kejadian di persidangan karena memang momen sidangnya belum sempet gitu. Bukannya nggak berani bukan. Buat netizen yang mikir nggak berani bukan, karena memang momen sidangnya belum sempet gitu. Tapi kalau aku Udah kepala desa ya. Iya kan. Dua-duanya kan saling meyakinkan. Yang tugas kita kan, kalau tugas saya kan menyajikan. Ini. Yakin ya? Yakin melihat anak itu nongkrong di situ. Gitu kan. Kesehariannya nongkrong di situ. Nongkrong di situ. Cuman kalau peristiwa dia mengejar lihat, mereka mengejar. Tapi kalau pas peristiwa kejadiannya tidak tahu. Tapi bener yakin itu wajah dia, Yakin. wajah si Egy itu. Peggy. Ya kalau bicara nama Peggy nggak tahu, cuman kalau bicara wajah saya tahu. Iya, berarti kan Aep udah saya ngeliat juga nih. sempet kaget pas waktu ketangkep itu, oh ini yang namanya Peggy gitu. Ya saya tahu benar gitu. Apa udah gitu kan. Oke, saya sempet kaget gitu. Kan di beritanya yang namanya Peggy lain-lain orangnya gitu. Jadi tadinya saya ini kagak kenal saya gitu. Pas setelah ketangkap kemarin tuh, ini yang namanya Peggy. Lah ini mah saya tahu bener. Fix ini ahli yang tadi didatangkan oleh tim Pradi gitu. Mungkin belum terlalu banyak penelitiannya gitu. Sampai-sampai tidak mengetahui bahwa di Indonesia sendiri justru ada superpower of the vision, of the eye, of the wow gitu, yang bisa melihat dan meng-capture sebuah momen yang ya kalau diceritain juga kan itu berlalu begitu cepat ya. Wow gitu, karena kejar-kejaran nggak mungkin 20 sama 30 dong kecepatannya dong. Pasti namanya kejar-kejaran, dikejar gitu kan semaksimal mungkin speednya. Ya. Mungkin bakal di situ kan saat momen sekelebatan itu bisa meng-capture motornya,
muka yang mengejarnya. Ada berapa orang? Ya sambil jalan 12 gitu kali ya. Tolong. Ya, ini bisa banget buat jadi bahan penelitian tim ahli mata gitu ya. Karena ini mungkin penemuan baru gitu. Kasus langka gitu kan yang liar aku mah tolonglah. Jujur aku setelah sekian lama terus nonton ini lagi emang ya malu aku. Makin sirikikikikiu gitu ya. Malu karena mataku minus gitu. Gitu. Coba kita kasih Risa. Nio. Yes. Soal tadi kan saudara Aib sempat ngomong yang dikejar-kejar dan segala macamnya ya. Dikonfirmasi oleh pihak JPU di sini kepada ahli kecelakaan, ahli laka ya. Dikonfirmasi soal kejar-kejar sehingga menyebabkan terjadinya sebuah peristiwa bla 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 ceki-ceki. Ketika ada 2 orang pengendara sepeda motor melintas di jalan, kemudian dia awalnya memang mengemudi dengan baik dan sesuai. Tetapi ketika tiba-tiba katakanlah orang itu kemudian diteriaki atau katakanlah rame-rame atau katakanlah dikejar oleh beberapa kelompok orang. Terlepas itu ada masalah tidak. Lalu akibat dari kejaran teriakan itu menimbulkan 2 orang itu katakanlah terjadi kecelakaan. Yang ingin kami tanyakan, akibat kematian 2 orang ini akibat murni kecelakaan atau ada sebab akibat karena mohon maaf tadi ada teriakan dan kejaran sehingga dia jadi peristiwa seperti itu. Jadi mohon pendapat ahli seperti apa ini? Jadi tadi disampaikan ada murni kecelakaan karena memang jadinya terjalan. Jadi, nah kalau Bapak bertanya seperti itu, jadi saya harus menjelaskan lebih luas lagi bahwa peristiwa yang terjadi di jalan itu memang sering sekali langsung disimpulkan sebagai kecelakaan lalu lintas. Ya, padahal penyebabnya beragam juga. Salah satu contoh yang Bapak sampaikan tadi, gitu kan. Tetapi yang perlu kita pahami sebagai penegak hukum, ya mohon izin ya Bapak sebagai jaksa kan penegak hukum gitu kan, harus memahami bahwa penyebab terjadinya kecelakaan itu benar nggak karena teriakan itu gitu kan, atau tidak karena ya justru ya saya pribadi ini diteriakin orang, dikejar padahal nggak ada masalah apa-apa, saya malah berhenti gitu. Ada apa gitu kan? Bukan ketakutan sampai terjadi kecelakaan lalu lintas gitu kan. Jadi pertanyaan Bapak tadi, apakah itu dengan contoh seperti itu murni kecelakaan atau ada dugaan tindak pidana lain gitu kan? Jadi saya tentu tidak bisa menjawab secara ya atau bukan itu, karena untuk menyimpulkan itu tidak cukup dengan hanya cerita yang Bapak sampaikan. Ya, tidak cukup dengan berita yang Bapak sampaikan. Jadi ada fakta-fakta lain, ya termasuk keterangan saksi, ya yang harus dimiliki untuk menyimpulkan ya atau bukan. Demikian, Pak. Mungkin sebenarnya kan mungkin kalau ada momen gitu ya, mas, berhenti. Wah, kenapa nih lari? Padahal mau diingetin itu jatuh tasnya, mungkin gitu kali ya, atau kayak gimana ya? Atau mas standarnya belum naikin, misalnya gitu kan zaman dulu kan. Iya. Lagian apa ya? Aduh, nggak berhasil berarti kan mau mengarahkan gitu kan ya. Ini lakanya disebabkan oleh dikejar dan diteriaki gitu oleh para terpidana ini gitu kan. Tapi balik lagi dengan logika yang diberikan oleh ahli gitu, justru di sini ahli malah ngerasa aneh. Ya kalau memang nggak punya masalah,
kan kalau kita based on fakta persidangan ya, itu kan 8 dikejar 11 gitu kan. Sedangkan 8 itu punya apa ya, historical sebagai organisasi gitu kan, organisasi motor gitu kan pada saat itu ya. Yang mungkin bisa kita ketahui bahwa nyalinya dan solidaritasnya tinggi-tinggi gitu kan. Mungkin akan nyetop lu, ada apa ngejar-ngejar lu. Iya. 8-11 kan masih cuman miss 3 orang doang gitu ibaratnya kan. Kalau ini kan terkesannya kayak ciut banget gitu kan, langsung kabur, terbirit-birit sampai kejadian lah gitu. Iya. Cuman di sini ini Mang yang aku fokus ya. Ya. Jadi kayak berarti sudah bergeser nih. Kalau kemarin kan masih kok ada pembinihin gitu kan. Sekarang ya bergesernya kok sudah ke kecelakaan gitu. Iya kan? Mungkin mau menggiring gini yo. Jatuh dulu, laka dulu, terus ditindaklanjuti gitu. Jatuh karena dia jatuh kan terus nggak bisa kabur lagi, baru dilakukan. Iya, pokoknya mah ya sebisa mungkin mah ya bisa lah disahkan lah gitu. Pokoknya mah ya. Kalau kemarin kan masih feel yang kita tangkap tuh dipepet terus bakbik gitu. Kalau tadi mau mencoba menanyakan gitu, mungkin enggak gitu. Berarti yang aku pikir mau ngambil skenario dia panik dulu, jatuh dulu, baru bakbik gitu. Mungkin bisa. Tolonglah. Kita kasih nextnya. Just. Ini ya, nextnya menarik nih. Saat tim kuasa hukum dari 6 terpidana menanyakan apa atau seberapa besar impactnya ketika pengendara ya, pengemudi motor beserta penumpangnya gitu kan. Taruhlah di sini pengemudi motornya yang sedang dalam kondisi terpengaruh alkihil dan obit-obitin gitu kan, terjadi laka sama pengemudi tersebut, berapa persen potensinya sama berapa besar damage-nya nih. Ada sedikit penjelasan ciki-ciki Play. Pengalaman ahli, berapa persen tingkat kecelakaan yang timbul akibat ini tadi faktor manusianya di dalam pada saat manusianya dalam keadaan tidak sadar, misalnya terpengaruh oleh alkohol ataupun obat-obatan terlarang. Berapa banyak berdasarkan pengalaman selama ini kejadian yang diakibatkan oleh mabok ataupun terpengaruh obat terlarang? Iya, kalau bicara secara pasti ya itu harus melalui data statistik, tetapi secara gambaran umum dengan lamanya saya berdinas di bidang penanganan kecelakaan lalu lintas selama 18 tahun, ya mungkin bisa diperkirakan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat dikemudikan orang yang dipengaruhi oleh obat-obat terlarang atau minuman terlarang sekitar 5%. Ya, tapi akibatnya 5%. Selalu fatal tidak menurut pengalaman ahli? Lebih banyak akibatnya yang fatal karena dia tidak bisa berkonsentrasi sebagaimana mestinya untuk menguasai dan mengemudikan kendaraannya. Jadi pada umumnya fatal sekali pada peristiwa yang disebabkan oleh pengemudi dipengaruhi oleh obat-obat terlarang atau minuman keras. Jadi kemungkinan kecelakaannya tidak terlalu banyak, tetapi akibatnya selalu fatal. Selalu fatal. Terima kasih. Nah, selalu loh. Kalau kemungkinan kecelakaannya 5%, aku sampai mikir berarti relate dengan omongan kemarin Bang Reza Indragiri, karena kalau nggak salah ya ngomongnya itu kan sampai taraf tertentu gitu kandungan alkil ataupun obat-obatan itu mekanisme tubuh manusia tuh akan memaksa si orangnya untuk ngantuk tidur gitu, biar nggak over gitu ya. Jadi itu mungkin yang bikin potensi kalau udah tinggi gitu terus kelayaban kecelakaan tuh 5% tuh kecil kan potensinya, karena yang udah kalau udah tinggi tepar gitu ibaratnya kan, bahasa sederhananya kan. Tapi balik lagi dijelaskan oleh ahli bahwa 5% kemungkinannya orang laka karena kobam sama ini obat-obatan. Tapi 5% itu selalu fatal. Tuh tolonglah ya.
Ini kita menuju ke nextnya. Yes. Ninyo. Yes. Ini juga cukup menjawab. Nih mantap nih tim kuasa hukumnya, cukup menjawab bahwa ya kali lah Kak, korbannya begitu motor nggak kenapa-napa. Nah, ahli Laka Lantas, 18 tahun bertugas di Laka Lantas, Purnawirawan Polri juga yang sekarang menjadi ahli gitu Pak, tenaga pengajar gitu. Ceki. Play. Apakah setiap kecelakaan sepeda motor ya yang menyebabkan kematian pasti atau selalu ditandai dengan kerusakan sepeda motor yang parah? Gitu. Ya. Pertanyaannya, apakah setiap peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor selalu ditandai dengan kerusakan berat? Tidak. Ya, bergantung, peristiwa bisa jadi hanya tersenggol sedikit ya karena bisa jadi sedang dalam kurang konsentrasi, maka bisa mengakibatkan kecelakaan, dia jatuh mungkin sempat ngerem mengurangi kecepatan namun tidak tertahan tetap jatuh karena sempat ngerem dan mengurangi kecepatan, tentu benturan jatuhnya tidak begitu keras, maka dimungkinkan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor tidak selalu harus mengakibatkan kerusakan berat. Demikian. Oke. Sekalipun si pengendara pada akhirnya meninggal dunia karena terbentur ke benda seperti tiang listrik atau tiang penerangan umum, ya, tapi motornya tidak sampai menabrak, hanya sliding seperti itu. Apakah juga pasti ditandai dengan kerusakan berat dari motor itu sendiri? Tolong diulangi. Sekalipun si pengendaranya kemudian meninggal dunia, ya, apakah dimungkinkan juga sepeda motornya ya kerusakan minor akibat tidak membentur apapun, ya, tapi yang membentur si pengendaranya? Iya, saya sampaikan tadi bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor tidak selalu mengalami luka rusak berat, tetapi pengendaranya bisa mengakibatkan meninggal dunia, itu sangat mungkin ya, seperti tadi saya sampaikan, mungkin dia tidak begitu keras benturannya dan menimbulkan kerusakan berat karena dia mungkin sempat mengurangi kecepatan dan ngerem namun tidak tertahan, dia terlempar, jatuh ke benda keras ya, apalagi kalau bagian-bagiannya fatal, kepala umpamanya, bisa jadi sepeda motornya tidak rusak berat tapi pengemudinya meninggal dunia. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengendalikan sepeda motor atau kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan mekanik itu namanya pengemudi, bukan pengendara. Kalau di Undang-Undang 92 dulu, Undang-Undang Lalu Lintas tahun 92, namanya pengendara. Jadi makanya saya selalu menyebut pengemudi. Jadi semua kendaraan yang digerakkan oleh mekanik atau mesin itu pengemudi namanya. Oke, cukup. Ya. Mohon dicatat Yang Mulia, pertanyaan ini untuk menjawab, karena dalam perkara ini Pak Rudiana tidak mempercayai ini kecelakaan karena motornya kerusakannya minor. Itu saja Yang Mulia. Kaget aku pas nonton lah, kenapa dimention gitu, pelapor ke ayah korban ke dimention nama, tapi dijawab ya oleh ahli Laka Lantas ya, juga beberapa ahli lain yang termasuk kayak Pak Suno juga sebenarnya udah banyak yang ngejawab kan, nggak mesti melulu kok korbannya sampai separah itu, si kendaraannya harus parah juga nggak mesti, apalagi roda 2 yang notabene si pengemudi itu bisa dengan mudah gitu untuk lepas dari kendaraannya, bisa nyebar gitu, bisa nanti bagaimana gitu, bisa bagaimana gitu. Iya, banyak juga kan kalau kayak misalnya ada kecelakaan kayak gitu kan, terus masa separah itu padahal motornya nggak kenapa-kenapa loh, sering kan kita denger kayak gitu kan? Iya, soalnya pas kepleset, gue di sini dari belakang, gue ngajar sini, gue kesini, iya, pokoknya banyak versi lah ya. Santu people pasti mengerti banget. Mungkin banyak santu people yang keseharian menggunakan motor, ngelihat pengendara lain juga di jalan, pasti banyak momen-momen yang sepertinya mirip-mirip gitu. Monggo di sharing-sharing di komen gitulah ya. Jadi hari ini sebenarnya dari 2 ahli yang tadi turun gunung.
menurutku bisa rontok serontok-rontoknya ya, terlepas dari Dede dan Liga Akbar nyabut ya. Kan sisa Aep. Aep udah bisa dipatahkan ya menurutku oleh ahli mata tadi ya. Yang dengan jurnal dan penelitiannya yang dimana sifatnya saintifik gitu kan. Sudah menjelaskan bahwa tidak mungkin sepertinya. Tapi kan balik lagi kita harus berpositif thinking, siapa tahu gitu kan. Orang yang bernama Aep itu memiliki kekuatan penglihatan super gitu. Terus juga yang soal motor tadi kan dijelaskan juga barusan gitu. Ya gitulah, banyak tadi yang udah dijawab sebenarnya mah ya. Harusnya mah beres sih sebenarnya. Tapi ya udah kita lanjut lagi ya. Kita juga nggak sabarnya nunggu Bu Titin bersaksi itu. Soalnya udah dititipin sama Bang Reza Indragiri, Bu nanti bersaksi buka semua nama Bu, mention semua nama nih. Karena di situ tempatnya ya emang ya. Makanya kita percepat biar nanti bisa fokus nonton. Mamang mau nyatet saha yang disebut Putitin saha gitu. Terus laporin, tolong teman-teman netizen tolong bantu cariin. Kalian infoin ke Mbak Fristian biar muncul lagi. Dan segala macam yang mungkin bisa bantu mencari lah ya. Sambil menunggu kelanjutannya, ini mata lirik-lirik ke persidangan aja. Kita meluncur ke setting super tank dulu kali ya. Cus Nyong, super kita kali ini ada 3. Mohon maaf memang percepat ya, karena udah nyut-nyutan nih Mae. Ini pala kiri ya. Yang pertama kita buka dari Nesya Galuh, Ngakaksi sama Pak Jutek. Apakah saksi dapat tekanan dan siksaan atau penganiayaan di persidangan ini? Terima kasih yang mulia, keterangan telah dicatat di Aqua. Di Aqua coba kita sisi. Nah ini JPO yang paling menggebu-gebu menyerang, sepertinya banyak pelicina. Tapi rada sepi hari ini nggak hadir sepertinya ya. Kita jadi kesepian gitu. Tolonglah ya. Nextnya dari Kakak Saninata, Sunnya memang mengemaskan. Pingin dia nampol mukanya pakai sendal swallow, alas ya bos. Saka menyala tapi marahnya kurang garang, gak usah diajak sumpah. Sunnya ajak kakek kuku. Langsung ke last ini ya. Dari tanpa nama, apapun pernyataannya tetap aku catatannya. Sunnya kebanyakan aku, ntar melembung perutnya, ntar bolak-balik tanya, ada apa ini yang mulia? JPU terlucu seantero Konoha. Enggak bisa. Mamang tim Lemineralu soalnya. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Satunya sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada santuy people yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya ya dan. Mamang, Abu ternyata tidak datang sampai akhir, Paktun yang antrum di akhir-akhir. Ada apa ini yang mulia? Buat tapi mangkok. Cabut dulu dan ciao.